Halo JBL, balik lagi sama gue Andre Adistia di PB INA, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Hari ini, minggu ini kita akan mereview dan preview turnamen yang ada di minggu lalu dan minggu ini. Dan yang pasti gue gak bakal sendirian, gue bakal ditemenin sama Debbie Susanto dan Mbak Widya. Yeay. Apa kabar kalian? Baik. Baik kan? Baik. Harus baik ya, harus baik terus dan sehat. Debbie kita baru ketemu kemarin, Iya. tapi dia nggak datang di acara Santini Iya, Jebre sedih Media. banget. Pengen banget. Seru ya, seru Kenapa banget. nggak seru. datang? Kenapa nggak datang? Tugas negara dulu. Tugas negara dulu ke Semarang. Oke. Nah, yang acara setelahnya sebenarnya yang seru. Apa tuh? Seru banget. Olah. Bisa diceritakan? Nanti aja ya di Nanti. belakang. Oh iya, off air Kalau aja. Mbak Wid, gue ketemu terakhir kita di mana, Mbak? Di Di Santini sini Jebre dong, Media. di Santini. Media Iya, kan? iya. Santini Jebre Media Award. Oh iya, terakhir. iya, bener-bener pas award. Iya, Mbak Wid. Kirain pas Mbak syuting Mbak minggu Wid lalu. dari pagi kan juga. Oh, dari gua nonton yang dari itu juara ya, bicara. juara bicara. Nah, menurut Mbak Wid dulu yang datang ya. Ya. Pengalamannya gimana, acaranya gimana dari pagi sampai Mbak Wid juara bicara dari pagi sampai siang. Habis itu langsung nyambung ke award. Menurut Mbak Wid gimana? Ini jujur ya, bukan karena gue lagi diundang nih. di Iya, Jebret jujur dong. Media Jujurly nih. apa? Jujurly. Ah. Jujur, gue merasa ini, wah ternyata tuh acaranya bener-bener digodok serius banget. Serius banget Dan emang. itu bener-bener proper banget. Jadi maksudnya awardnya itu untuk insan-insan olahraga, tapi dikemasnya itu sangat-sangat proper dan profesional. Gitu dari pagi yang juara bicara, terus udah gitu malamnya ada award untuk memberi penghargaan ya kepada insan-insan olahraga. Dan itu kan jarang ya, Jarang, di Indonesia belum ada. Ini bisa jadi gebrakan lagi nih, bagus banget. Mudah-mudahan bisa berlangsung setiap tahun ya. Iya dong, amin. Amin. Nah, Dep, lu kan mungkin melihat dari layar HP atau iPad atau Ya nonton. TV, nggak? Streaming Kan lah. bisa TV pakai internet kan iya, sekarang. iya, Menurut lu gimana acara awardnya semeriah itu, sekeren itu? Ini Rio, Abrar, Gary dan tim semua nggak tidur berhari-hari. Menurut lu hasilnya gimana? Keren banget sih, bener-bener. Itu tadi profesional banget. Wajar ya pada bilang nggak tidur ya dari semalam sampai ke acara, karena memang tau lah pasti hektiknya segimana, nyiapin sampai bener-bener detail banget, bener-bener kayaknya nggak ada yang miss aja ya di acara itu. Bener-bener bagus banget, keren banget. Dan ya itu tadi, semoga kedepannya bakal banyak yang termotivasi juga, jadi ikut untuk apa ya, memberikan apresiasi juga untuk ya olahraga-olahraga nih. Iya. Jadi lebih mengangkat lah gitu. Semoga kedepannya lebih banyak lagi acara kayak gini. Kan nggak nyoman pelakunya aja, nggak cuman atlet, pelatih Iya. atau tim. Ini juga ada content Toko. creator, Iya, digital, ada pengamat. Toko olahraga sampai ada brand lokal juga Iya. dikasih Iya, penghargaan itu. Dan Kayak gue juga detail dari yang terkecil pun Iya. benar-benar diperhatiin gitu. Iya. Dan gue pas lihat juara bicara tuh ngelihat KG, maksudnya jarang lah dia ada di depan banyak orang ngomong gitu ya. ceritain yang benar-benar up and down-nya karirnya dia, terus Aupik juga kontroversinya dia, terus Grace juga soal 2012 mungkin nggak banyak kan dia cerita soal dia Yang di waktu London itu. didiskualifikasi, gimana perasaannya, down-nya, move on-nya berapa lama. Tapi nanti kalian bisa nonton setelah Gary dan Abrar upload. Terserah kapan nggak tahu. Makanya nyesel nggak datang. Bener nggak, Mbak? Nyesel nggak datang hari haknya. Jadi nungguinnya agak lama, tapi nggak apa-apa. Tapi itu patut untuk ditunggu Yes, ya. karena itu worth it. Sangat-sangat, ya, worth it banget. Gue nonton semua. Mahal itu. Dari Itu pagi. mahal tau nggak? Nah, nanti yang mau nonton di digital juga harus bayar. Digital downloadnya. Iya Karena dong. ini budgetnya juga oke. Jadi harus Enggak, Iya dong, karena kasihan yang menghargai, dateng dong, nah Mbak. itu dia, kan Sesuai memang book dong. open tiket kan, Iya, masa tiba-tiba Ya, bisa apalagi dapat nonton free, gratis. ya enggak dong. Nah, tapi menurut kalian, kan ini di Jebre Media Award kebanyakan bukan sport kita, Ya, maksudnya ya, bukan badminton. badminton. Nah, tapi ada beberapa nomine. Sebenarnya tipis-tipis juga, ada yang tipis, ada yang jauh gitu, tapi rame lah. Nah, menurut kalian perlu nggak sih dipisah? Jadi badminton semua nominenya, atau olahraga misalnya sepak bola semua. Menurut kalian gimana? Mungkin sebenarnya kalau dipisah
ya lebih kayak fokus aja gitu. Tapi sebenarnya kalau digabung juga seru sih menurut gua Lebih karena kompetitif. Iya, lebih kompetitif gitu, lebih dapet gitu. Jadi kalau menang tuh memang benar-benar karena Semua semua cabang. orang iya Iya. gitu, nggak cuman satu sektor tertentu gitu. Kayak Olimpik gitu ya. Betul sekali, Mbak. Dan sebenarnya sih kalau gue lebih fokusnya ke oke gimana nih caranya biar badminton nanti Naik. naik Iya. terus gitu. Jadi kita mikirnya gimana badminton Bersaing. ini benar bisa bersaing. Apa yang mesti kita lakukan? Kita do something yuk. Iya Biar dong. badminton bisa naik nih. PB ini akan Harus. membuat Pamornya. sesuatu lagi nanti. Good. Dan good, mudah-mudahan good. tahun depan PBINA masuk nominasi. Amin. Mudah-mudahan, Amin, amin, ya amin, kan? amin. Ya, gue juga berharap nggak cuma PB Ina, mudah-mudahan ada konten kreator Yes. lain di badminton juga Iya. bikin sesuatu, jadi lebih banyak Banyak ya. pemainnya Iya. gitu. Betul, Kalau mau kerjasama pun kita juga siap gitu. Kita nggak bakal sendirian, tenang aja. Nah, Welcome. itu kan masukan dari Mbak Wit dan Inin. Nah, kita langsung ngomong-ngomong soal masukan. Masukannya apa untuk Fajarian yang tampil di final Korea Open tapi harus mengakui kekalahan dari pasangan India, Satwik Chirag. Mbak Wit dulu, gimana? Kemarin itu gue nggak akan bicara teknis karena di depan gue ada orang yang lebih teknis ya kalian berdua gitu. Kalau gue ngelihatnya ya sebagai penonton sayang banget ya di game pertama itu mereka sangat-sangat menguasai sepertinya sampai Chirag sama Satwiknya juga aduh bingung mau main apa Iya, kali ya setuju. gitu. Cuma pas begitu game kedua mereka dapat angin sedikit, waduh langsung susah gitu buat Fajarian gitu. Sayang banget, cuma sisi positifnya tetap ada dong. Mereka itu udah mulai progresnya kelihatan. Ada. Dari kalah 2 beruntun di Malaysia dan Singapura Singapura. Open, Malaysia Master dan Singapura Open, round 1 lumayan, Indonesia Open quarter final, terus sekarang Korea Open runner up, lumayan ada progres. Tapi ditunggu nih juara-juara selanjutnya biar nggak kebalap rankingnya. Iya, karena saat ini sekarang udah ranking 2 loh ya. Ya. Cepet banget tuh balapnya. betul. Ya dulu gimana? Masukannya untuk Fajarian, Dep? Ya sama sih kalau kita nonton kemarin di final, set pertama tuh bagus banget ya. Karena kita lihat Fajarian full, kayaknya tuh yang megang permainan nyerang banget. Ya. Dari setengah ke depan tuh nggak lepas sama Fajar, itu dapat poin terus. Nah di set kedua itu lebih ke justru Indianya nih yang banyak main agresif, main Ya, nyerang. ya. Justru susah banget kan, karena satu mereka powernya menang. Kencang. Udah gitu tinggi-tinggi, jangkauan kan juga sangat berpengaruh. Nah itu yang kelihatan di set kedua dan set ketiga itu India itu lebih agresif dalam nyerang. Ya. Jadi kita tuh defense Keduluan terus ya? keduluan terus. Jadi kita ngikutin gaya permainannya mereka begitu. Ya itu tadi momentumnya tuh hilang di set kedua awal itu tuh kayaknya hilang langsung diambil sama Indianya udah nggak dilepas lagi karena kita tahu juga pemain India sekarang kan udah mateng banget mereka. Iya, makin bahaya nggak sih? Bahaya Iya, banget. makin Gimana bahaya. nih di mata coach? Ya menurut gue juga set pertama sebenarnya Fajarian udah dominasi. Apalagi setelah interval sebenarnya leadingnya juga cukup jauh 19-12. Tapi setelah di akhir-akhir kan banyak mati sendiri tuh. Sampai 17 ya. Iya, sampai kejar. 17 akhirnya bisa menang. Nah, mungkin pasangan dari India itu ngambil kesempatan nih. Oh, berarti lemahnya di sini, cara polanya ke sini. Dia udah tahu nih. Nah, maka di set kedua dia langsung terapin kayak gitu. Dia mau duluin gitu kalau menurut gue. Iya. Nah, kan pasangan India terkenal speednya kencang. Powernya apalagi. Nah, Fajarian juga ngakuin. Dan Fajarian juga di akhir-akhir banyak banget mati sendiri. Terutama banyak bola di depan tuh dua-duanya ya. Nggak Fajar doang, nggak Riannya juga. Banyak error sendiri. Menurut kalian gimana? Ya memang sih harus diakuin memang banyak error sendiri. Kalau mereka bisa main normal aja itu bakal rame banget. Karena ya kita juga harus ngakuin India sekarang lagi on fire Iya, banget. setuju. Kemarin dia habis juara Indonesia Open, Sekarang sekarang final Korea. lagi juara gitu. Dia juga ngalahinnya juga nggak kaleng-kaleng di semifinal, dia ngalahin pasangan China kan gitu. Nah tapi yang sayang banget itu kurang konsisten aja sih di set kedua sama set ketiga. Jadi kayak goyang gitu loh permainannya, justru dia yang ngerubah permainan sendiri. Iya. Mestinya kan dia tetap tuh apa polanya dia, itu yang sayang banget sih. Atau mungkin ada tekanan juga ya, maksudnya begitu mudah di game pertama walaupun agak hampir kesusul, Iya. tapi kedua bener-bener mereka berubah dan mereka nggak siap, mungkin ada pressure juga, wah udah ke final, berharap juara apalagi mereka Satu-satunya, wakil satu-satunya. ranking 1 pula gitu, mungkin ada seperti itu ya. Nah, tapi kan juga gol-gol gue lihat juga pasangan India ini pinter lah cara mainnya. Dan dia iya. kalau ngangkat nggak pernah mau satu arah gitu. Iya. Pasti digoyang dulu sama dia di kanan kiri kanan Dipindah-pindahin kiri. ya? Karena kalau satu titik doang itu Rian emang kenceng banget.
Rian tuh kencang banget, makanya sama Chirac tuh digoyang dulu. Dia nggak ngangkatnya nggak satu gini, pasti ditarik dulu terus diganti arahnya. Setelah mau balik serang, nah si yang depan itu si India siapa yang pakai ini? Chirac. Iya. Itu dijagainnya udah langsung gerak, Iya, langsung jaga gitu, Langsung Mbak. digerebek ya? Iya, dia langsung mau balik serang, karena Udah susah jadinya. Karena Fajarian kalau dia kalau dia ngeduluin, dia pasti bisa dapat poin. Iya. Contohnya kan set pertama. Iya. Set pertama dia ngeduluin, dia dapat poinnya banyak. Nah, makanya diantisipasi sama pemasangan India kayak gitu, dia langsung mau balik serang. Nggak mau defend terlalu lama pemasangan Indianya gitu. Dia langsung nyari balik serangan. Karena ya itu poinnya di situ, mau nggak mau. Dan ini juga kan kelihatan koknya ya normal, standar gitu, nggak yang berat banget, nggak yang kencang Normal banget, lah, normal lah. pas lah ini. Ini juga kayaknya venue-nya juga kan bukan venue yang biasa kita pergi kan. yang baru kayaknya belum pernah sih Iya, kayaknya ya. ini kota lain gitu. Nah, tapi kalau melihat Fajarian sepanjang turnamen di semifinal mainnya bagus, Iya, lawan lawan Seo Korea. sama Kang Hyuk juga mainnya bagus. Menurut kalian gimana sih buat ke depannya? Apa ini jadi modal untuk Jepang Open, buat Australia Open dan kejuaraan dunia yang habis ini kan? Menurut kalian kayak gimana? Ngalahin pasangan Korea, sebenarnya kan levelnya dia udah di situ kan? Iya. Tapi ngalahin wakil Korea Di rumah sendiri. kandangnya dia. Nggak gampang. Ditambah sebelumnya kan kalah. Iya, Jadi iya, mereka iya. revans kan gitu. Itu nggak gampang gitu, dan sebuah kemajuan juga buat Fajri karena kan kemarin juga memang ada isu cedera ya, baik dari Fajar maupun dari Rian, gelombangnya, dua-duanya kan gitu. Tapi sepertinya udah mulai bisa menanjak lagi, progresnya udah kelihatan. Mudah-mudahan itu jadi Modal. runner up ini jadi modal untuk di Japan Open, dan masih ada Australia Open juga gitu, beruntun. Mungkin tantangannya adalah untuk menjaga ini kondisi berarti ya. Kalau lawan udah ya Kurang lebih itu mirip-mirip aja lagi. ya. Iya. Karena kan udah mau ras Olimpik, kurang lebih yang ikut pasti itu lagi. Iya, dia lagi. Cuman ya senang aja sih karena berarti kan ini final pertama Fajarian setelah All England, Iya. ya kan? Maksudnya bisa lihat dia lagi sebagai perwakilan sobat weekend, Sobat gitu. weekend. Ya senang aja, maksudnya dia udah balik lagi ke apa ya? Ke kelasnya dia lah gitu. Memang dia sebenarnya ada di situ. Memang beberapa pertandingan kan banyak dinyinyirin orang, apalagi yang kemarin kalah ya kan, 2 kali berturut di babak pertama. Itu orang udah pada oh gimana kayak seakan-akan memang mereka tuh Selesai abis dan nggak boleh kalah gitu. Ya ada juga yang banding-bandingin juga, kok world number one gak kayak yang dulu Ya. gitu. Yang dulu kan Vini Vici Juara, datang, datang, main, menang menang. gitu. Maunya semua disamaratain gitu, padahal kan nggak bisa. Mereka kan juga pasti pengennya kayak gitu ya. Apalagi dia udah peringkat 1, udah dapat predikat itulah. Pasti kan pengen setiap pertandingan ya maunya Iya. final gitu. Iyalah. Dia udah latihan capek-capek ibaratnya gitu. Ya, kalau gue juga ngelihat Fajarian juga bagus ya, walaupun belum juara, tapi punya modal lah buat kedepannya. Apalagi dia kan setelah All England beberapa turnamen flop gitu dari Spain, terus di Malaysia, Singapura, Indonesia babak juga. satu, iya. Indonesia 8 besar. Iya, Indonesia beruntun 8 gitu. besar. Maksudnya nggak sampai semi atau final gitu. Sekarang masuk final lagi, ada modal kepercayaan diri juga. Ya sebenarnya lawan mah ya itu lagi, menang kalah lah. Dan kalahnya juga maksudnya oke gitu. Rubber game, ada perlawanan, ya mungkin ada daya tahan atau strategi atau mental, itu kan non teknis ya, maksudnya nggak ada di buku pelajaran gitu. Itu emang udah nyaman dia doang yang bisa kendaliin, tapi buat modal sih menurut gue oke banget Fajarian gitu. Dan coach Naga Air juga kan kemarin bilang walaupun hasilnya seperti ini tapi lihat progresnya Iya, gitu. proses, Dibandingin yang proses. sebelum-sebelumnya tuh ada progres gitu, dan mereka udah kayak bisa nemuin lagi nih feel-nya setelah agak terpuruk ya gitu kan. Untuk naik lagi kan nggak gampang gitu. Iya. Susah. Ya banyak juga pemain-pemain lagi yang udah kalah-kalah mau naik lagi juga kan nggak gampang. Iya benar. Setuju sih, karena ya itu tadi orang ngelihat dengan predikat dia world number one, dia juara All England. Ya udah predikatnya dia nggak boleh kalah aja Iya, gitu. kayak robot gitu. Iya, tanpa orang tahu kondisi dia sebenarnya kayak gimana, persiapan dia, mental dia lagi kayak gimana. Orang nggak mau tahu itu, yang orang tahu lu world number one, lu juara All England, ya lu harus juara gitu. Wajib menang pokoknya. Wajib, Iya. karena udah ada melekat kan, maksudnya gelarnya itu udah melekat, jadi kayaknya kesannya ya lu nggak boleh kalah gitu. Jadi seakan-akan tuh kalau dia menang ya wajar. Iya. Orang lu Kalau menang biasa, world kalah number tuh one, lu nggak juara boleh All gitu. England, iya. Tapi begitu lu kalah, ih gua ngalahin juara All England nih, Iya. juara All England kalah nih, world number one kalah nih, ya itu sih yang Menang jadi. biasa, kalah malu-maluin Iya, gitu. itu. Tapi BTW Axelsen merasakan itu nggak ya? Karena dia menang mulu.
Pasti ada lah, Mbak. Pasti ada juga lah, Mbak. Pasti ada Ya, lah. Zheng Siwei buktinya juga kalah. Cuman Iya. masalahnya itu kalau di Axelsen sama Zhang Siwei jarang sih kayak gitu, masa kayak gitu ya. Sekali kayak gitu, juara lagi. Masalahnya netizen Denmark nggak kayak gini. Ya karena netizen Denmark sibuk sama kerjaan dia sendiri. Iya. Kalau yang di sini berarti Ya itu kan. Maksudnya Karena netizen ini berarti sayangnya. mencari kesibukan, Iya. gitu loh. Berarti lebih banyak Sayangnya. apanya? Gabut. lebih banyak nganggur ya, jadi jarinya yang gerak. Nah, di sektor lain kita lihat ada Antonsen Iya. yang akhirnya comeback setelah Iya, akhirnya juara. tapi ya. di Sekian Singapura dia lama. final. Habis itu flop, turun lagi, naik turun lama, akhirnya dia bisa juara. Menurut lo gimana, Dep? Antonsen comeback ngalahin Lo Can You. Ya bagus banget, maksudnya itu tadi ya, mungkin kalau kita lihat kenapa sih kalau pemain Denmark itu mau naik turun tapi dia bisa lagi balik ke top karena ya banyak sisi positif di sekeliling dia, maksudnya nggak ada yang Support sistemnya Support bagus. iya, system. support sistemnya bagus, Terus banyak energi positif lingkungannya gitu loh. juga bagus. Ibaratnya udah lu kalah, yuk coba lagi, banyak yang support lagi coba lagi gitu, nggak bukan yang udahlah lu berhenti aja lu apa gimana Udah gitu. pindah ke Dubai. Iya. Nggak juara. Iya, Wah, nah, itu mungkin kalau mungkin itu ya. negeri Wakanda, maksudnya. kayak Iya. gitu. Maksudnya kalau di situ kan kayaknya support sistemnya bagus banget. Bener-bener positif banget lah. Jadi ya saling mendukung aja, makanya dia bisa balik lagi ke top performance-nya. Dan Lo Can You lagi. Dan Antonsen kan juga sekarang udah latihannya punya TC sendiri di Dubai. Maksudnya Iya. nggak gampang lah buat dia invite pemain untuk sparring. Dia harus nge-hire pelatih sendiri, dia harus pelatih gym sendiri, analis dan lain-lain. Tapi dengan dia udah turun terus sekarang naik lagi juara, dia juga belum ada di top 10 kan sekarang, masih di luar. Sekarang Dan dia bisa udah juara kelihatan lagi. back in shape ya. Kemarin itu kan Iya. sempat dia agak Ini kayaknya bagusan dia rambut pendek ya. Jangan gondrong. ya gondrong Iya, kayak dia lebih terlalu seger ini, dia lebih Halan seger ya, gitu. terlalu Erling Haaland. Udah kayak Haaland bener Iya, nggak? makanya. Udah bukan pemain badminton, main bola. Apa jangan-jangan dia habis dapat 1 juta won ya? Kemarin man of the match Manchester City. Tapi kelihatan dia kayak happy banget tuh pas kemarin Iyalah, tuh menang, pasti. sampai kayaknya dia nangis deh. Mungkin dia terharu ya karena dia melewati masa yang sangat berat kan, dia bilang gitu. Susah banget. Dia malah Bener-bener. dulu aktifan di YouTube daripada Iya, saking dia juga mungkin cedera juga waktu itu kan belum ada tim juga, main profesional pula kan berat. dia banyak kan bikin podcast dulu di Iya. turnamen bukannya bertanding. Karena dia kalah dulu. Iya, dia kalah duluan ngundang podcast. Terus dia ini mundur walk over terus tapi tetap bikin podcast gitu kan. Tapi nggak apa sih dengan dia menang, mudah-mudahan tetap rajin bikin podcast ya karena gue suka nonton podcast. Kayaknya langsung bikin deh, kalau nggak salah Fittingus kok, dia langsung bikin. jangan-jangan nanti Langsung. mudah-mudahan one day dia bisa collab sama kita dong. Bisa, Oh, bisa iya. banget. Bisa, mudah-mudahan Kan one Fittingus day. waktu itu udah bilang oke. Iya, boleh. Nah, di nomor tunggal putri, bayi ajaibnya Buset deh, Korea, ini mah. umur masih muda, An Seong, Nggak tahu lagi. juara lagi. Setelah beberapa, nggak Enggak, tahu dia sekian berapa. dia cuman skip kemarin pas Indonesia Open, dia kalah di semi kan. Akhirnya deh, Balik Itu lagi. juga dia bilang karena dia capek. Iya. Akhirnya dia Bisa ngerasa capek capek, ya ya. Dia nggak boging sih Hayati kali. capek. Enggak, dan dia ngomong kayak gitu nggak ada yang nyerang. Nggak ada. Ya gimana? Coba Sekarang yang lah, lain. gimana mau Pemain nyerang? kita ngomong, aduh capek, wah abis itu dihantam Ya, orang. udah. coba kalau yang mau nyerang dia ya, dia 10 turnamen 9 final. Iya. Gila, yang mau nyerang gokil. lu coba kalahin dia dulu deh daripada ngomong gitu kan. Nah di final dia ngalahin Tai Suing, dan di semi dia ngalahin Yamaguchi. Yamaguchi. Tai Tapi Suing ngalahin disikat Chen Yufei. semua. Ini adalah semifinal sangat ideal karena ranking 1, 2, 3, 4. Unggulan 1, 2, 3, 4 masuk semi dan rankingnya 1, 2, 3, 4. Big Four. Big Kan Four. terkenalnya itu kan mereka kan. Big Four, nah gila. Tapi memang ya itu tadi bagus banget sih kalau pas kita nonton tuh memang benar-benar yang ini ketemu ini rame, yang ini Iya, ketemu ini rame. iya, Tapi memang sih sesuai prediksi orang-orang masih bilang ya An Se-hyung sih. Dia masih An Se-hyung. masih eranya dia kayaknya tuh. Karena dia juga masih muda banget. Masih muda tapi kok dia stabil banget ya. Maksudnya itu kan gak mudah ya buat Iya. pemain yang usianya masih muda, biasanya masih naik Naik turun. Tapi dia stabil dan apalagi dia selalu bilang nih kemarin pas interview, iya soalnya ini saya main di rumah sendiri, saya pengen nampilin yang terbaik segala macam. Jangan salah loh, pemain Indonesia main di Istora kan gak gampang dong, Gak ya kan? gampang. Apalagi satu-satunya wakil misalnya. Tapi dia bisa gitu loh, keren ya. Dan menurut gue juga ini Mbak, karena mungkin timnas Korea itu dia benar-benar bikin TC di pegunungan Iya, yang iya, nggak iya. di distract apapun dan dia nggak boleh keluar kan sama sekali. Lu tuh benar-benar nggak boleh keluar. Lu keluar tuh kalau turnamen, makanya dia turnamen baru tuh bisa ngelihat mall kali ya.
Ngeliat Karena- doang kayaknya di TV juga. Dan benar-benar dijaga karena untuk tim olimpiknya benar-benar di pegunungan di TC sepelatih-pelatihnya kan karena ada Roni kan Roni Agustinus gue pernah tanya kok ini gimana di Korea gue tuh nggak boleh keluar sepelatih-pelatihnya mbak nggak boleh keluar jadi benar-benar fokus fokus banget banget, ya. gitu. Tapi China juga kan suka bikin camp kayak gitu ya, misalnya mau turnamen apa, mereka latihannya di mana gitu, bener-bener TC fokus, juga lah. TC. Dulu kita juga pernah kan kayak gitu waktu Tapi- Tapi Rio. kita kan cuma Olimpik, sebentar Iya. kita tuh Olimpik doang. 2 bulan waktu itu. Bahkan kalau yang major event kayak Thomas Uber atau kejuaraan dunia pun enggak deh, setahu Iya. gue. Enggak. Padahal itu kan penting ya, maksudnya Penting. buat apalagi kalau tim event itu bisa Bonding, bonding iya. tim. Iya, Jadi setuju. nggak ego, nggak individual lah. Dan Ini kan nggak tim ke event. distract, Iya. fokus walaupun bosen tapi ya fokus gitu. Mau nggak mau kan, ibaratnya lu nggak bisa kemana-mana, lu nggak ada hiburan lain selain lu latihan. Iya, yang lo pikirin ya udah latihan doang, lo. hiburan lu ya latihan gitu. Jadi lu harus gimana secapek apapun ya nikmatin latihan lu, ibaratnya kan kayak gitu. Iya, walaupun jiwa meronta-ronta ya kan, bete, boring, Iya, tapi udah resiko pekerjaan, dia udah tahu ini yang dia pilih, jadi ya mau nggak mau harus dijalanin. Hasilnya anseyong deh. Bahkan Korea tuh setahu gue, jadi kalau lagi nggak ada turnamen, mereka ada turnamen nasionalnya dong. Oh iya. Dan dia juga ada liga. Dia rutin ya, dia rutin tetap Jadi ada kayak gitu. ini kapan pulangnya ya? Dia ke kayak rumah nggak gue ada kadang- skipnya gitu Nah ya. bener-bener, misalnya kayak akhir tahun tiba-tiba yang udah mau libur, kok dia adalah liga nasional lah, apalah, apa cup lah segala. Wow. Dan Jadi- pemain-pemainnya kan ikut semua itu. Iya, dan bela klub masing-masing kan. Iya, gitu. jadi kayak non-stop TC ya sepanjang tahun gitu. Ya kayak waktu itu Seo kan sempat bermasalah sama klub mana sama klub mana, jadi akhirnya dia di ban, nggak boleh tanding, Iya. bukan sama BWF sama PBSI-nya Korea, Iya, dia nggak iya, boleh sama di BKA. nggak boleh tanding. Federasinya. Tapi untungnya itu pandemi nggak ada turnamen. Iya. Jadinya dia pas Ya, aman-aman udah ada juga. turnamen ya dia main lagi. Udah selesai di bandnya. Ya, soalnya. jadi sama-sama aja sebenarnya sama yang lain nggak tanding dia juga nggak tanding. Iya. Terakhir di nomor ganda campuran Zheng Siwei kalah. Gue nggak paham lagi deh sama China. Ini mixnya. ada All China, Huang Dongping, Fan Yangze ngalahin pasangan muda yang juara Asia. Kita tanya Debbie karena ini nomornya dia. Menurut lo gimana? Sesuai nggak sama lo? Lo pikirannya, kalau ekspektasi lo gimana? Kalau gue tetap jagoin Zheng Siwei sebenarnya. Tapi dia harus kalah. Ternyata Huang Dongping yang menang. Ya sama sih sebenarnya kalau jagoin pasti logikanya Zhang Ziwei sama Wang Yakyong. Maksudnya ngelihat mereka penampilan segala macem paling stabil. Kayaknya untuk kalah gampang itu sangat-sangat di Jarang ya. luar logika lah gitu. Tapi ya kan entah ya, kita balik lagi, ini kan mungkin ada juga kepentingan mau Olimpik atau apa kan, kita Bisa. nggak ada yang tahu gitu kan. Harus apa dia mau mengamankan 2 nomor, maksudnya 2 pasang gitu. Ya nggak ada yang tahu, cuman seharusnya kayaknya harusnya tetap Zhang Ziwei yang juara ya. Ini ya juniornya ya memang sih juga ngeri sih ini. Iya, tapi kayaknya nggak semua tapi belum semua. dan mereka dia udah peringkat 10. Iya, iya. Udah top Bentar 10. lagi Iya. dalam top 8 ada 3 dong. Gua rasa Dan dia yang mau kerennya top waktu dia five sih. semifinal sih lawan Utah itu rallynya panjang, kan viral ya di medsos. Defense-nya yang nggak mati-mati, sama-sama bagus gitu. Tapi mungkin secara stamina gue bilang Utah nggak bagus, kayaknya nggak juga. Tapi emang ini walaupun masih muda tapi udah pede gitu loh, Mbak. Karena gue yakin dia yang junior, kenapa bisa langsung lawan? Karena punya tenaga. Iya. Mereka ada Powernya. tenaga. Dia punya tenaga, Ada modal. bisa udah ada matiin modal. dulu gitu. Skillnya ngikutin setelah turnamen, makin mateng, makin mature pikirannya, cara main itu makin ngikutin lah setelah pengalamannya kan makin Dan banyak. latihannya sama siapa dong? Sama Zheng Iya, Siwei, sama sama Wang Wang Dongping. Dongping ya kan. Itu sebenarnya ngaruh banget loh untuk sparring kita latihan kan. Kayak dulu kayak kita kalau latihan ada Owi Butet. Owi Butet kan waktu itu yang terbaik lah, juara Olimpik. Ibarat kalau kita rame aja sama dia, berarti kita tahu lah kira-kira kelas kita kalau yang lain segini. Iya. Dan dengan mereka yang banyak banget sparringnya, tinggal milih lu mau yang mana ibarat gitu kan. Tapi Jadi yang- kebawa ya iya, levelnya. Yang harus tapi di apa ya, apresiasi tuh ya itu tadi regenerasinya tuh gila. Regenerasinya tuh Cepet gila. banget Itu gitu. mereka tuh yang tahun lalu juara di ini kan di Malang ya kalau nggak salah. Iya, ngalahin Dejan Glow. Tahu-tahu udah Udah, Indonesia iya. Master final.
final. Iya, nggak kalah sama Wang Dongbin juga kan. Kalau Wang Dongbin sekarang biasa. udah juara Asia. Iya. Sekarang udah finalis Korea lagi. Tapi kalau kita bilang memang benar sih, lu bilang kalau mereka kan memang ada modal tenaga Tenaga. ya. Karena ya kita harus mengakui juga lah untuk postur kita kalah, Iya. ya kan? Tulangnya gede-gede. Pemain kita kan yang tulang gede ucok doang. Daniel, nggak Bukan, banyak. untuk mix double. Oh iya, iya, iya. Mix double kalau sampai sekarang sih menurut gua ucok. Dejan lumayan nih. Iya, Ya, iya, ada lah. postur. Kalau yang lain kan sebenarnya Rina agak kecil maksud lu? Rinov, iya mini. Loh, maksudnya ini kan ini Untuk aja. ukuran Untuk penggebuk cowok lah ya iya, di untuk mix. ukuran dia harus matiin cepet gitu. Itu nggak gampang. Rinov, Rehan, dia harus banyak ngolah bola nih. Tipenya dua-duanya harus main Lebih ekstra lah Lebih ya. capek. banyak pukulan. Nggak efisien namanya. Iya, kurang efisien karena itu tadi beda power. Bedanya sama kalau yang Cina, terus kalau yang sebenarnya kayak Korea juga dibilang gitu Iya, banget enggak tapi ya? kan mereka Korea tetap sih Dep powernya Sebenarnya si Seo itu ya, powernya nggak si ininya partnernya. Tapi bener-bener stabil Tapi sih dari ceweknya- pertama sampai terakhir tuh Seo mainnya gitu aja. Iya. Kim Won Ho juga kalau kita lihat Kim Won Ho main ya, lebih banyak dia di depan tau daripada ceweknya. belakangnya. Ceweknya di belakang mulu. Nah, tapi itu kelebihan cewek-cewek Korea sih menurut gue. Tahan. Tahan banget, safe banget. Kita sebelum dimatiin kita udah mati sendiri. Nah kalau dia nggak mati-mati gitu kan, ibaratnya kan gitu. Jadi tahan atau enggak gitu Iya. ya kalau misalnya mereka. Jadi menurut kalian nih ada titipan atau tidak Cina ini all final? Titipan orang dalam. Titipan ordal. Ya menurut Nggak gue tahu sih lah ya. emang layak sih. Tapi emang layak sih. Tapi Iya, bagus emang- sih, iya, bagus ya. emang layak. Ini bakal jadi ancaman Ancaman. juga buat yang lain. Bisa masuk top 5 ini. Tambah lagi satu yang mesti dipikirin. Jadi kita semoga nanti di turnamen Jepang Open wakil kita lah yang kayak gitu. Tapi sebelum kita ke Jepang Open, Mudah-mudahan. di Korea masih ada yang seru juga soal Sowoyi Oh, dengan iya, Aaron iya, iya, Chia. iya. Dia ada Protes ya, protes-protes soal servis. service default di angka-angka krusial. Menurut kalian law-nya gimana sih? Apa aturannya? Kan gue sebenarnya tahu ya. Iya. Gue sebenarnya tahu, gue Iya. tanya aja. Iya, Gitu. ini kan karena Iya, ini ya. karena saya kan jadi host Iya, ya. iya, iya. Jadi gua pura-pura jawab Iya, juga ya. iya, lu gitu pernah aja. Karena itu di angka 16-19 Iya. juga default, katanya kakinya ngangkat lah. Menurut kalian gimana? Ya sebenarnya susah-susah gampang ya kalau kita bilang fall kan dia hanya berdasarkan sama Ini lawan. bukan tinggi, kaki bergerak Iya katanya. maksudnya kalaupun fall kan dia berdasarkan kayak 115 papan itu doang. ya? Nah itu kan matanya dia ya. Mata setiap orang kan beda ya. Iya, Dia cara angle-nya, ngekernya beda segala ah. macam itu udah beda. Nah kalau kaki juga gimana ya? Sebenarnya kan kita sebagai pemain pasti kita aware dong. Iyalah, latihan udah puluhan tahun Iya, masa nggak full mungkin dong kita- kakinya ngangkat gitu. Iya, sebenarnya kan logikanya kan Aneh-aneh. nggak seperti itu ya. Cuman gimana? Bingung juga ya mau protesnya kalau udah dibilang fall gitu. Terus wasit Nggak bisa di ini juga. nggak bisa diganggu apa? gugat Iya. lah istilahnya. Ya susah juga mau gimana. Sulit kan? Tapi apa namanya yang di video itu sempat ada juga yang diprotes sama Wuyik juga, giliran lawannya yang ngeflick tuh nggak default, Oh. yang sampai dia setengah mati Iya, iya, ngambilnya kok nggak default gitu. Mungkin itu kali yang diperdebatkan sama dia. Dan dia juga sampai bikin status di Instagram, tolong dong di ituin Tolong lagi, BWF. perhatiin lagi ya soal service just-nya. Tapi juga di Indonesia Open dulu kan Minions juga pernah inget. Minion sering. Iya kan, maksudnya Minions sampai protes yang Iya, Sinyo iya, sampai yang dia lumayan sampai kenceng, emosi. iya ngomong. Oh itu lawan siapa ya? Conrad Colding. Ya rame banget tuh. Denmark lawan Iya, iya, lawan Denmark. Maksudnya gimana ya? Ya tapi gimana nggak bisa keputusan wasit juga nggak Iya. bisa diganggu gugat, mau panggil referee mau apa paling ya udah next nanti kita paling jelek-jelek diganti. Tapi Service just-nya. jarang diganti, Jarang, nggak jarang. pernah. Gue juga waktu itu ngalamin waktu di final All England waktu lawan si Fischer. Lebih dari 11 kali final di fall. Setiap gue servis fall aja, baru megang Ini aja. servis tenis kan nih. Aduh, gue udah bilang gue nih pendek, pusar gue di sini nih. Gue udah bilang dia yang tinggi aja nggak di fall ibaratnya. Cuman nggak bisa diganggu gugat kan, Mbak. Maksudnya pelatih juga nggak bisa yang protes atau gimana. Ada kan pelatih bisa diusir kan, keluar segala Iya, iya. macam. Ya terima nasib. Terima gitu tuh. nasib lagi apes aja berarti. Dan yang rame juga katanya Kareksi nggak ngebela pemainnya default gitu. Menurut gue ya gimana nggak bisa Iya lu diganggu sebagai juga. pelatih tuh, kalau misalnya Sabar Reza tuh digituin.
ya paling ngangkat ngomong referee tapi nggak bakal berubah juga iya, keputusannya. iya, Nggak bakal iya. berubah juga. Jadi ya sama aja kan. Iya. Kalau yang gue lihat dari berita ya, memang Kak Eki tuh nggak memberikan komentar soal itu. Jadi dia malah memberikan komentar soal si Aaron. Dia bilang Aaron harusnya bisa lebih bagus mainnya di situ. Dia harus bisa lebih aktif ngolah bolanya di depannya, lebih agresif segala macem. Tapi dia beneran emang nggak komen soal si hakim servis itu. Dan BM katanya udah kirim surat ke BWF soal oke. soal Oh, ini soal yang gitu. itu. Jadi ya udahlah biarkan mereka ngurusin Fight sendiri. fight sendiri, nggak ada urusan sama tim kita kan. Yang Iya. penting tim kita mah main aman-aman aja. Nggak ada yang dirugikan lah ya. gitu. Iya, untung di Korea nggak ada karena dulu-dulu kan agak Iya, lumayan iya. ya Lumayan gitu. bisa ya 30 cm tuh masuk jadi out lah ya. Iya, gitu. Dulu kan Lindan sampai mau pukul-pukul Ya karena wasit gimana Lindan. ya? Linesman-nya kita juga kan dulu. agak harus tarik nafas dalam-dalam karena ya itu 30 cm masuk aja bisa out ya. Iya kalau nggak ada challenge sih. Iya. Apalagi kalau lawan dulu ya ini dulu. Maksudnya dulu. kalau apalagi lawan tuan rumah ya, sulit sekali itu. Susah. Sulit. Dari servis, Iya ya kan? Bener, servis. Pokoknya Out out masuk tuh yang paling out sering masuk sih banget. luar biasa itu segini bisa. Dulu anak-anak junior tuh kan, gue kalau liputan junior, ya ampun itu bisa pernah ada yang 18 kali. Iya. Itu mungkin karena apa ya? Itu sebenarnya linesman-nya siapa sih? Dia mungkin Nasionalisnya terlalu tinggi. tinggi, dia pengen banget menang, menang gitu, gitu. kali ya. Tapi Ya. ini ada kemajuan, udah beberapa kali di sini. Nggak Nggak tahu terlalu ya, apa banyak gue ya? yang nggak terlalu update, Udah. tapi nggak terlalu banyak kan, Tapi benar? kan waktu itu kan udah banyak Diprotes orang. sama orang. negara-negara lain juga. Iya, Jadi mudah-mudahan- dia lebih tipis-tipis aja lah gitu. Iya, tipis-tipis aja. Oke, kita move on ke Japan Open. Di minggu ini akan ada Inggris sedap. Jepang Open Super 750 ganda putra full team. Yes. Mixed Berarti juga. sekarang full team ya, nggak 6 pasang 5 ya. Full timnya 5. Iya, yang satu Ada Bagas Fikri, Pramiere, Fajar, Babah, Hasan, Kojeng, satu lagi. Bakri. Udah ya tadi? Leo Daniel. Oh, Leo Leo Daniel. Menurut kalian gimana? Yang lawannya mantep nih di Iya, round langsung 1. gitu. Udah kayak final. Tapi Leo Daniel sih kayaknya yang paling mantep lawannya. Premiere juga dong. Oh, Premiere Wang Chang. juga, iya. Yang Kayaknya abot banget. Ini bakal sejauh apa nih ganda putra bakal... Nih Melaju. katanya mau ada grafis dulu. Coba nih. Oh, Tunggal Tunggal putra Putra. Ciko lawan Toma. Ini juga rame. Tapi Gina harusnya Popov. menang sih. Jonathan lawan Rasmus Gemke. Rame juga. Anthony lawan Anthony. Martial apa Suneyama bukan oke nih? lah. Tunggal Menang putra lah, oke lah harusnya ini. babak Anita masih bisa Suneyama, oke. Gregoria Lompompawe rame juga. Rame, selalu rame ya Selalu dia rame. kalau Cocok ketemu. mereka tuh berdua. Nah ini ganda putra Fajarian Hejiting, Bisa. Asan Hendra lawan Kim Kijung Samrang Bisa. Leo Daniel lawan Cirak, Iya, ini abot banget mantap. Bagas Fikri, Soibul lawan Man Wei Chong, Tai Kaiwun. Wah, ini hati-hati Pramiere juga lawan loh. Liang Weng Kang, Wang Chang. Semua nggak ada yang gampang. Iya. Iya, Ganda gak ada putra. pilihan kayaknya udah ya. Ganda Nah, ini putra ganda putri. mantep. Apri juga nggak Apri juga gampang. abot loh. Sida Tuan rumah pula. lawan Si Ana Korea. Tiwi juga langsung mantap juga. Nah, on Kim. Iya, Jordan lawan Yuta. mantap. Rinaf lawan Seo, Tang Chungman, Dejan Glo lawan Jepang yang kemarin juara di Iya. Canada Open. Iya, Semua nggak gampang. betul. Ini kita bahas di nomor tunggal putra. Ciko lawan Toma Junior Popov, Jonathan lawan Rasmus Gemke, Ginting lawan Kenta Suneyama. Menurut Tunggal putra menurutku cukup oke lah lawannya untuk di ini. Maksudnya harusnya mereka masih bisa mengatasi ya. Kalau kita bandingkan sama sektor lain kan yang langsung jeder gitu. Iya. Kalau ini kalau kita lihat sih harusnya mereka masih, Masih bisa. ada chance Masih lah ada ya. chance. Mm-mm. Sama sih kalau lihat tunggal putra harusnya tiga-tiganya lolos lah babak kedua. Iya, tiga-tiganya ya. Iya, tapi emang nggak tiga-tiganya. gampang juga, nggak Iya. bisa diremehin. Iya, Karena tapi Toma bisa juga gitu, bagus. Ini bisa. ada chance, tapi nggak gampang. Ditambah lagi Jojo sama Ginting masih fresh nih. Nggak Iya, ikut baru Korea datang. kan? Ya, tenaganya masih Masih Ciko dari full. Korea ya? Ciko dari Korea. Oh Vito yang nggak pergi ya? Vito nggak pergi. Vito kayaknya katanya baru turun Australia katanya. Oh Australia. Tapi nggak tahu kalau batal lagi. Di Mudah-mudahan tunggal nggak. putri juga rame. Grego Lompompawe nggak gampang. Tapi bisa lah, masih bisa. Maksudnya bakal rame sih. Karena 50-50 gue. Iya, cocok. Dua-duanya tuh kayaknya pas
pas gitu polanya. Benar. Ditambah lagi Grego kan kemarin kalah di babak kedua ya di Korea. Jadi itu kayak dia merasa, dia bilang sih di komentar-komentarnya itu dia kayak menyesal banget, dia tampil buruk segala macam. Mudah-mudahan itu bisa kayak jadi tambahan motivasi ya, dia pengen aduh gue harus bagus nih di Jepang gitu. Padahal nggak Sim Eugene kan, nggak yang itu nomor 2, nomor 3 loh kalau itu dia tuh penentu deh kalau nggak salah. Nomor 3 Kim Ga-eun yang nomor 2. Tapi emang kayaknya performanya si Grego kemarin lagi kurang oke ya. Maksudnya dari babak pertama juga lawan Spain ya, dia mesti rubber. Memang lagi kurang oke sih kayaknya kondisinya sih, feeling aku. Kalau misalnya dia lagi oke banget kayaknya bisa lah kemarin tuh melaju. Oke, di ganda putri ada Fadia lawan Shida. Ini partai 3 jam lah ya. Walaupun tapi sebenarnya dua-duanya tuh lagi di titik-titik menurun ya. Maksudnya mau Shida juga kan waktu itu sempat ranking 2. Sekarang belasan loh udah. Iya, sekarang karena ada cedera ya. Shida atau Nami gitu. Nami ya kalau nggak salah. Nah, Apri juga kan waktu itu sempat menggebrak di pertama, tapi karena ada cedera juga Fadia dan udah dibaca Malawan juga. Jadi dua-duanya ini nih seru nih. Dan fresh kan dua-duanya? Dua-duanya fresh, karena tapi Nami Shida tuan rumah. Pasti ada rasa pengen lebih bagus ya mainnya. Kalau Ana Tiwi lawan Korea, aduh lawannya Korea ini Korea gila-gila dah. Ini semua pertandingan dia main dia ini ada. Soalnya dia ngerasa ya itu tadi lah karena dia di gunung ya. Jadi begitu keluar dia tuh pertandingan tuh bebas gitu. Ini ini nih gue kalau ini sparring nih lagi sparring latihannya di sini nih berarti gitu. Jadi dia keluarkan semua kemampuan dah tuh. Udah gitu kan di kota. Wah, ke kota nih. Betul, abis dari gunung kan dia. Abis dari gunung. Tapi chance-nya menurut Mbak Wit atau lo Dep, Apri, Fadia sama Ana Tiwi gimana nih ngelawan? 50-50? Ya, 50-50. Semua? Dua-duanya? Yakin? Yakin. Oke. Masa sih? Kok yakinnya? Gitu. Yakin. Saya yakin. Yakin. 50-50. 50-50. Di ganda putra. Nah, tolong ditampilin lagi, Brar. Ganda putra, Brar. Grafisnya. Kok bisa ada 5 nih. Nah, gitu. Fajarian, Hejiting, Nggak bisa Soeharto. nafas gitu ya. Gimana nih? Chance-nya Fajarian dulu. Lawan Hejiting. Kebayang nggak sih? Tetap gue yakin sih Bisa masih dong. menang ini. Kalau nggak salah terakhir kemarin menang kan? Iya bisa sih. Tetap babak 1 juga gitu. Hejiting ini dikirim di mana-mana untuk mencoba mengganjal Iya, semua pemain ya kan. Karena dia yang misalnya yang atasnya mainnya cuma 2, dia yang main 4. Iya. Ini kan Hejiting ini. Pokoknya dia tim pengganjal aja. Nah, Kojeng Dennis. lawannya Kim Kijung, Kim Sarang. Bisa sih. Bisa banget. Sama-sama pemain senior ya. Senior. Bisa. Nah, Leo nih yang lagi kemarin juga di Korea tampilnya kurang bagus. Leo Daniel. Babak pertama ya. Kalau babak pertama. Nah, siapa dukung Leo Daniel lawan Chirac sekarang? Chance-nya gimana? Chance-nya 40-60. 40-60 buat? 40 Leo. 40 Leo, Chirac 60. Mbak Wit? Kalau lihat performa. Tapi kalau pasangan India ini tuh ada faktor dia mungkin kan kemarin baru juara, baru final gitu kan. Kelelahan atau apa gitu nggak? Gimana sih kalau main India Enggak, tuh? Mbak. Soalnya Enggak, Basmani gede jadi enggak. Oh, Dia iya. semangat lagi Oh, dia cuan. Iya, dia Pikirannya lihat, cuan. semangat lagi. Super 7,5 ya. Nah. Betul. Bagas Fikri lawan Tai Kaiwon sama Wong Man Wei Chong. Bagas Fikri tampil underperform di Korea. Kalah 6-10. 6-10. Mirip sama Doyok Eko di Vietnam, lawannya sama lagi. Sumpah. Itu kenapa? Vietnam Open final, Doyok Eko dapat 9-6, Bagas dapat 10-6. Mirip. Itu nggak lagi cedera kan tapi ya? Maksudnya untuk level Bagas Fikri Maksudnya maksudnya. mereka lagi pas main tuh nggak cedera gitu. Doyok Eko cedera hati udah kalau Doyok Eko. Selain cedera hati maksud gua. Kalau Bagas Fikri Bagas Fikri udah di level itu, maksudnya kita kaget juga ya Iya, skornya, kaget, apalagi sakit atau lagi apa. Underperform banget Karena gitu. jauh banget kan kalahnya Iya, tuh kayak gak ada perlawanan. Nggak ada perlawanan, makanya mudah-mudahan itu benar-benar kemarin kan Pecutan lah ya. netizen kan juga sempat disayang-sayang tuh mereka sama netizen tuh gitu. Mudah-mudahan ini jadi jangan sampai deh ya, jangan sampai babak 1 lagi. Last but not least, di ganda putra ada Berat. Pranggiri, kok Mbak Wit udah berat gitu sih. Lawan Liang Wengkeng sama Wang Chang. Gitu. Wang Chang suka gini-gini loh Mbak, TikToknya, tau gak sih? Lucu Gue banget. nggak tahu tuh orang ada apa sih dia. Dan dia mainnya kan Dalam ketawa-ketawa mulu ya. Iya,
Kalau main ketawa dia tahu. Ternyata emang dia begitu ya. Emang dia Kirain begitu. Waktu yang di Indonesia Open kita Kayak ngeremehin. Kayak ngeremehin gitu. dia. Enggak. Emang dia tipenya seperti itu ya, dia Emang have kayak fun. Ternyata dia gitu. ketawa-tawa aja gitu. Iya, Menang kalah ketawa-tawa. happy dia. Emang Dia menikmati. kayak rada-rada Dia nggak ada gitu. beban kayaknya main. Duitnya udah banyak kali. Iya, umur segitu ya angkatan Leo Daniel tuh kan dia Iya. udah juara-juara. Leo Daniel juga juara sih, tapi maksudku kayaknya yang lebih pesat tuh si Wang Cheng Lebih ini. Iya, stabil ya, kayaknya lebih stabil. Lebih stabil betul. Las ya, ganda campuran. Wah, Sektor lo Dep, Jordan lawan Yuta, Dejan lawan Tang Chungman, Rinov lawan siapa tadi? Rinov tadi lawan Brar, mix double Brar. coba diulang kembali. Lawan Seo. Emang Seo ya? No, Oh, Seo iya, Sunjai, iya. Dejan. Oh, Dejan yang lawan Jepang, Rehan yang lawan Tang Chungman. Rehan ya ada chance gede, ngilu ya. Sejujurnya tapi rame semua berat, sih. ini. berat semua sih ini sebenarnya ya, sebenarnya maksudnya. Apalagi kalau kita melihat performa terakhir ya. Ya, dari keempat mix. pasangan ini, maksudnya nggak ada yang benar-benar on fire dari empat-empatnya ini. Lagi underperform semuanya, Betul. lagi down semuanya, cedera Padahal- hati semua. Bukan cedera hati ya. Iya, cedera hati down. Padahal di akhir tahun 2022 tuh maksudnya kelihatan menjanjikan ya. Maksudnya Rehan Lisa. Iya, main di Terus juga si Jerman kan Rinov juara. Tari di Di- Wotu. Di World Tour Rinov Tari, Iya, terus iya, udah gitu Rinov Tari. Dejan Blue juga kan waktu itu kan bener-bener ya bersaing Semifinal, semifinal Malaysia. Super 1000. Gitu. Jadi kenapa nih? Kenapa ya? Nah, prediksi siapa yang akan jadi sobat weekend di Mix. di Apa? semua nomor, sektor? di semua sektor buat Jepang Open 750 ini. Minimal semi lah. Biasanya kan ngomong ganda putra ya, tapi ngelihat yang tadi kayak nggak dikasih napas kita. Jadi ganda putri. Enggak. Bukan enggak maksudnya. Kok Tunggal putra harus nggak nih tunggal putra nih? Udah bebas masih bebas fresh. siapa yang bakal jadi sobat weekend di Jepang Open? Sektor apa? Aduh, gue di Jepang tuh bolanya gimana ya? Lo tanya dulu. Stabil. Bolanya gimana Stabil. bolanya? Enggak kenceng. Pokoknya silau aja lapangannya. Iya, enggak Iya. kenceng, enggak kenceng. Stabil. Gak kenceng dan gak kenceng. Enggak ada angin, lapangannya gede gitu kan. Ginting? Gue mungkin tunggal putra ya. Ginting nggak ya? Ginting. Masa satu doang sih? Perasaannya. Iya, abis tadi drawnya berdarah-darah. Ganda putra. Kali Mau karena gimana? harus berdarah mbak. Yang Iya nggak, sih. jadi nggak yang diprediksi lu bakal jadi wah ini agak susah ternyata dia Iya, masuk final juara. Bener. Fajri kali ya, Fajri. Fajri, Mbak Wit, Ginting Fajri. Ginting Fajri, ya. Ganda putri nggak? Ganda putri nggak nyampe sobat weekend ya, tapi ya oke lah, bisa melaju lah. Tapi nggak nyampe sobat Mix, weekend, mix. maaf. Mix belum sih menurut gue. Belum ya? Belum yakin gue Mereka nggak tahu, gue nya belum yakin. Mudah-mudahan ini salah. Dep, coba lu cenayang dulu dong. Kali jiwa-jiwa aja. Sobat dukun lo weekend. keluarin. Heeh. Sama sih tunggal putra. Ganda putra. Siapa tunggal putra kan yang main 3 itu tadi. Kayaknya sih Ginting. Ginting. Ya, ganda putra mungkin 2 kali ya. Dedi sama Fajri. Dedis sama Fajri. Gue sih ganda putra sih. Dedis. Karena Kojeng tuh kalau di Jepang Iya. berbeda. Dia tuh dewa Jepang. Dewa Jepang. Dewa Dia Jepang. senang ya. Dedis. Dia merasa nyaman kali. Fajri ya. Iya, Fajri. Dedis, Fajri. Satu lagi Ginting lah, bisa. Gue Masih ada Dedis kan? Fajri aja. Itu sih. Kalau sektor lain kayaknya Mix berarti enggak dong, Fadil? mix. Ya itu tadi aku sih berdoanya mix salah satu dari 4 pasang itu ada yang lolos dulu babak kedua. Itu aja dulu. Karena Karena babak kedua ya. iya, mix babak kedua aja dulu. Karena lawannya di babak kedua pertama. doang dong. Lah kita realistis aja ya. Ya, lihat dulu lawannya Sekarang di si Ucok ketemu Yuta. Yuta. Ya maksudnya bukannya Ucok nggak bisa menang, bisa, tapi nggak gampang. Apalagi tuan rumah. Terus Betul. juga performa Ucok sama Meli harus kita akuin belum balik ke Iya. top performance. Heeh. Rehan Lisa ketemunya Tang Chungman. Itu juga kan lumayan powernya Ngeri-ngeri segala sedep. macam. Tapi kan udah Even- senior Tang Chungman, ceweknya apalagi Ya, Chien Sweat justru itu. karena dia senior, dia mainnya pakai otak, Oh, udah bukan gitu. otot. Emang kalau Rehan? Masih pakai otot. Oh gitu. Ya ini kan Iya. maksudnya nggak realitanya, apa-apa. maksudnya masih Iya, nggak pakai apa-apa. otot gitu. Dia gitu kalau di Iya. pancing. Iya. Terus? Terus Rinov, siapa tadi? Rinov, Seo. Seo agak susah menembus pertahanan juga rasa ya.
Ya jujur aja karena rapet banget itu. Nungguin kapan Dan shot clock-nya jebolnya juga gitu ya. kalau nggak kenceng Iya. agak berkali-kali ya. Dan ceweknya ini agresif banget. Iya. Apalagi Sejum. Rina lagi Agresif rapet banget kan. Ya. Terus terakhir siapa tadi? Dejan sama Dejan Glow. Glow lawan Ketemu Jepang. Tuan rumah juga. Tuan rumah gitu kan. Ya Dan abot ulet juga, juga, ya. ulet Ya itu juga. tadi nginget bolanya stabil. Si Jepang ini tuh juga lumayan gitu. Iya, Jadi iya. ya itu tembus babak kedua lah target kalian semua dulu. Iya. Kita walaupun gimana drawing berat, kita tetap dukung tim Indonesia. Siapa tahu bisa sampai Sobat Weekend dapat gelar. Kita Amin. sangat berharap gitu. Paling nggak di 3 rangkaian ini nih, Korea, Jepang. Ada gelar lah ya. Australia, ada gelar lah, mudah-mudahan ya. Amin, amin. Nah, kita ke Ole. Olah. Ola. Kemarin ada final Tunggal Putra. Sultan Andara lawan CEO Jebre Media. Dimenangkan sama CEO. Bawit nonton nggak kemarin? Kemarin aku nggak nonton, Nggak nonton. tapi baca-baca aja. Gimana? Kalau menurut Mbak Wit baca-baca gimana tuh? Apa ya? Gak nyangka apa namanya seserius itu. Kirain tuh ya udah gitu Kirain kan. fun turnamen doang ya? Iya, Jadi serius ternyata tuh turnamen. serius ya gitu, dan bagus juga sih untuk ngangkat olahraganya Iya. karena ya to be honest nih, kalau memang misalnya diselenggarakan dari mereka di dunia entertainment memang ngangkatnya lebih gampang karena udah punya masa dan mereka bisa mengemasnya gitu, timnya tuh bisa mengemasnya. Jadi banyak-banyakin deh acara kayak gini. Dan olahraga misalnya cabang badminton atau tenis Iya, atau pingpong jadi keangkat juga kan. Harusnya semua pihak yang stakeholdernya itu Yes. badminton atau tenis atau itu jadi kerjasama bisa bikin yang lebih besar, jadi lebih. Istilahnya udah dikasih nih umpannya, Iya. tangkep misalnya jadi bikin yang lain atau apa gitu. Iya, setuju. Dep, ngelihat kemarin final Tunggal Putra Sebagai coach, sebagai coach. Ya kalau kita lihat Bang Valen jauh lebih matang lah dari Wede. persiapan. Kita tahu kan si Bang Valen begitu ada mau acara ini gila langsung latihan seminggu berapa kali Le? 4, 3, 4. Seminggu 4 kali, turun berat badan aja banyak. Memang persiapannya matang banget. Nah ini yang namanya persiapan maksimal, hasilnya memukau gitu kan. Nah iya gitu, tapi ya kita juga harus angkat topi juga buat si Arapi yang baru mulai main. Fast learning, cepet Iya, banget cepet belajarnya. banget belajar dan apa ya, kerja keras banget sih orangnya tuh, Iya. bener-bener kayak nggak ada capeknya tau gak sih dia? itu luar biasanya. Luar bioskop. Itu staminanya buset. Iya, dia tapi memang harus diakuin staminanya sangat luar biasa. Kayak nggak Latihan 2 jam, capek-capek. 2 jam full di dalam lapangan gitu. Jadi luar biasa banget, dia mau sesibuk apapun dia tetap luangin waktu walaupun mau ke arah midnight gitu kan. Profesional ya. Iya. Gitu kan kerja juga tampil, masa nggak kelihatan dia capek abis latihan atau apa, tetap totalitas. That's why dia menjadi Sultan Andara. Betul sekali. Dan gua juga ngelihat, kalau gua ngelihat Bang Valencio permainannya bagus dan apa yang dilatih Keluar semuanya semua. keluar. Bukan Iya. ini semua emang udah dipersiapkan bakal kayak gini. Gila promo diri Widih. sendiri, sorry ya. Walaupun saya duduknya di pihak sebelah. Jual diri dia, tapi jual nggak diri. ada Hari-hari. Dan Bang Valen maksudnya emang persiapannya mateng, Iya. nggak cuman dari latihan, dia juga terapi kaki karena kan ada kaki agak sakit. Lutut ya. Jadi lebih bagus gerakannya dan happy banget. Dan katanya ada komen settingan, buset itu aja udah Latihannya benar. udah mati-matian, masa Iya. cuma buat settingan? Iya, ngapain? Dia nggak lihat si abang waktu latihannya juga Iya. gimana di drillingnya gitu kan ya itu. Dan Bang Valen semua yang maksudnya yang kita latihan itu semua keluar dari pukulan, dari langkah, dari skillnya. Maksudnya jauh lebih improve dari sebelumnya gitu. Soalnya kelihatan enjoy juga nggak sih Le? Maksudnya si abang tuh kemarin tuh kelihatan Ya, bener-bener nikmatin banget. Enjoy, jadi nggak yang tegang kayak gimana, keluar semuanya Iya, permainannya enjoy banget. Berarti itu dia ya, menikmati pertandingan tuh bener-bener dampaknya sebesar itu ya. Makanya kan waktu si Grego bilang dia cuma mau mencoba menikmati tiap dia di dalam lapangannya itu. Dan Arafi juga katanya nggak cuman turnamen ini, dia bakal Ada lagi. bikin another turnamen buat badminton, mau bikin lapangan juga. Iya, sampai mau bikin lapangan loh, bayangin loh, bikin Jadi, lapangan buat dia latihan. Sangat diapresiasi buat badminton, nggak cuma satu ini, ternyata emang mau
berlanjut gitu. Mudah-mudahan ini bisa ngebantu ngangkat badminton juga gitu. Karena kita mikirkan badminton udah nomor 1 ya dari segi prestasi ya, bukan popularitas. Tapi ternyata kemarin di award juga belum terlalu ngangkat ya. Jadi perlu banyak kerja keras nih badminton kalau mau go to the next level. Nah, ngomong-ngomong award, gue juga mau ngucapin say thank you. Terima kasih untuk Santini Jebret Media Award present by Santini Group, disponsori oleh Tokopedia, Aswata, Kombipar, Mills, Kalbe, dan KAF. Hotel partner CS Luansa, dan juga media partner Kompas Media Group, Sonora Jakarta 92,0, Bola Sport, The Jakarta Post, Indosport, Sport 77, IDN Times. Nah, gitu. Terima kasih sudah support. Nanti kita buat lagi, support lagi ya. Itu tahun depan tolong disupport lagi. Bawit, Dad, thank you. Udah hampir 1 jam kita ngomongin preview dan review turnamen. Jadi kita tunggu hasil Jepang Open. Semoga ada gelar. Amin. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe PB Ina, Jebret Media, Valentino Jebret, dan Stand Up Olahraga. Ketemu di PB Ina minggu depan. Dadah.